Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmalam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dilimpahkan rizkinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tingkatan orang berilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sejak dilahirkan hingga ajal menjemput. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ketika menuntut ilmu, kita harus melalui fase demi fase dengan penuh kesabaran. Kita harus menghargai proses, karena ilmu tidak bisa sekonyong-konyong diperoleh. Tiada kata terindah selain dari hati. Tiada kata yang berkesan selain dari hati. Tiada kata yang menyentuh hati kecuali dari hati. Sebuah kutipan dari seorang ulama besar, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau pernah mengatakan bahwa belajar ilmu itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, barang siapa yang sampai ke tingkatan pertama, dia akan menjadi seorang yang sombong. Yang kedua, barang siapa yang sampai ke tingkatan kedua, dia akan menjadi seorang yang tawadhu. Dan yang ketiga, barang siapa yang sampai ke tingkatan ketiga, dia akan merasakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pada tingkatan yang pertama, barang siapa yang sampai ke tingkatan pertama, dia akan menjadi seorang yang sombong. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa manusia penuntut ilmu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah mereka yang katanya telah mengetahui segala sesuatu, dia merasa angkuh akan ilmu yang dimiliki, tak mau menerima nasihat orang lain karena dia telah merasa lebih tinggi. Bahkan dia juga menganggap pendapat orang yang memberikan nasihat kepadanya disalahkannya, selalu mau menang sendiri, tidak mau mengalah meskipun pendapat orang lain itu benar dan pendapatnya yang salah. Terkadang dia mengatakan sudah berpengalaman karena usianya yang lebih lama, namun sikapnya masih seperti kekanak-kanakan. Terkadang ada yang berpendidikan tinggi, namun dia tak mengerti akan ilmu yang dia miliki. Dia malah semakin menyombongkan diri, congkak di hadapan orang banyak, merasa dia yang paling pintar dan ingin diakui kepintarannya oleh manusia. Hanya nafsu yang diutamakan sehingga emosi tak dapat dikendalikan, maka ucapannya pun mengandung kekejian. Yang dimaksud dengan sombong bagi tingkatan pertama ialah dia merasakan bahwa kononnya dia sudah tahu banyak perkara. Lalu dengan perasaan sombong, dia mulai berani mengatakan itu dan ini, melabel itu dan ini, dan terburu-buru. Hal ini banyak kelihatan di sekeliling kita. Ada yang sombong, angkuh, dan besar diri dengan ilmu mereka. Ternyata mereka ini adalah golongan yang baru di peringkat awal menuntut ilmu. Banyak di tingkatan ini, bahkan kita semua juga masih di tingkatan yang pertama ini. Kita selalu berasa diri sudah hebat dan mengatakan orang lain salah, disebabkan mereka tidak sama dengan pandangan atau pendapat atau ilmu atau pengalaman kita. Mengetahui bahwa kita masih di peringkat pertama, justru bersabarlah. Jangan terlalu terburu-buru lekas menilai. Teruskan belajar dan belajar supaya hikmah semakin menebal di dalam diri.
pada tingkatan yang kedua, yaitu barang siapa yang sampai ke tingkatan kedua, dia akan menjadi seorang yang tawadu. Namun adalah berikutnya sebuah tingkatan yang membuat semua orang mencintainya karena pribadinya yang mulia. Meski telah banyak ilmu yang tersimpan di dalam dadanya, ia tetap merendah hati, tiada meninggi. Semakin dia rendah hati, semakin tinggi derajat kemuliaan yang dia peroleh. Sesungguhnya karena ilmu yang banyak itulah yang mampu menjadikannya faham akan hakikat dirinya. Dia tak mudah merendahkan orang lain, senantiasa santun dan ramah, bijaksana dalam menentukan keputusan suatu perkara. Dia dengan semuanya itu membuatnya semakin dicintai manusia, dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencintainya. Golongan yang lebih tinggi dari golongan yang pertama ialah segolongan orang yang tawadu. Dengan apa yang ada pada mereka, mereka merendah diri dengan ilmu mereka, walaupun di dalam dada mereka sudah banyak ilmu dan pengalaman. Sebenarnya ilmu dan pengalaman yang banyak itulah yang menyebabkan mereka faham tentang hakikat ilmu, lalu mereka berasa tawadu. Tingkatan yang ketiga adalah barang siapa yang sampai ke tingkatan ketiga, dia akan merasakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sedangkan tingkatan yang terakhir ini adalah tingkatan yang teristimewa. Dia yang selalu merasa dirinya tetap tidak mengetahui apa-apa, meskipun ilmu yang dimilikinya telah memenuhi tiap ruang di dadanya. Karena dia telah mengetahui hakikat ilmu dengan sempurna, semakin jelas di hadapan mata dan hatinya. Semakin banyak pintu dan jendela ilmu yang dibuka, semakin banyak didapati pintu dan jendela ilmu yang belum dibuka. Justru dia bukan hanya tawadu, bahkan lebih mulia dari itu. Dia selalu merasakan tidak tahu apa-apa. Mereka bisa tak berdaya di dalamnya lantaran terlalu luasnya ilmu, yang terlalu luasnya bagaikan samudra tak bertepi. Dan yang paling tinggi dan hebat akan tingkatan ilmu mereka ialah apabila mereka merasakan mereka tidak tahu apa-apa. Ini karena hakikat ilmu semakin jelas dan nyata di hadapan mata dan hati mereka. Semakin banyak pintu dan jendela ilmu yang dibuka, semakin banyak didapati pintu dan jendela ilmu yang belum dibuka. Justru mereka bukan hanya saja tawadu, bahkan lebih mulia dari itu. Mereka lalu merasakan mereka tidak tahu apa-apa lantaran terlalu luasnya ilmu, sehingga mereka bisa lemas di dalamnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai tingkatan orang berilmu. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.